Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita sering mendengar sebuah ungkapan bahwa rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia dan hewan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rezeki. Terlebih, di saat kita merasakan hidup yang semakin hari semakin sulit, kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah semakin sedikit. Belum lagi ditambah beban hutang yang menghimpit hidup kita. Sebelum kita memikirkan hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih kuat dan tangguh dalam menjalani hidup ini, yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan dan ujian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 145, Allah SWT berfirman, "Dan sungguh akan kami beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Kemudian yang kedua, orang yang suka bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia." Kemudian yang ketiga, orang yang suka bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "1/4." Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Saya berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Saya berkata,
bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silahkan saja. Dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tujukan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau menjawab, kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Yang keempat, orang yang suka beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbanyak istighfar, niscaya Allah mengetahui setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak sekali anugerah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat terpuji. Kemudian, sholat duha selalu identik dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang dilakukan pada saat orang-orang sibuk bekerja, supaya rezeki dimudahkan Allah SWT. Sudah sepantasnya kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 5 orang yang Allah janjikan rezeki berlimpah oleh Allah SWT. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.